Halo Sobat Taci, Ferry di sini dan kali ini di meja kita udah ada Xiaomi 14T Pro. Ini adalah salah satu flagship smartphone-nya Xiaomi yang terbaru saat ini dan berfokus pada tentunya kamera karena dia pakai Leica. Tapi ada satu hal yang sangat menarik di Xiaomi 14T Pro ini karena dia pakai prosesor Dimensity 9300 Plus, salah satu prosesor yang bisa dibilang flagship bangetnya MediaTek. Dan kita kali ini akan nyobain seperti biasa gimana sih performanya Xiaomi 14T buat main Genshin Impact. So, without further ado, langsung aja kita tes Xiaomi 14T Pro bermain Genshin Impact. Let's put it up. Oke, seperti biasa, intro tentang device-nya dulu nih. Ini adalah Xiaomi 14T Pro, sebuah smartphone flagship-nya Xiaomi yang kembali berfokus pada kamera. Makanya dia pakai Leica, dan ini adalah smartphone ketiganya Xiaomi di Indonesia yang udah pakai Leica secara brandingnya. Sebenarnya kalau mau bilang ketiga itu sebagai seri ya, karena untuk yang pertamanya kan Xiaomi 13T yang waktu itu sempat heboh dan rame juga sih as on its own karena itu merupakan smartphone Leica pertamanya Xiaomi. Walaupun pada saat itu cuman Leica branding aja, jadi itu cuma software branded aja, nggak sampai ke lensnya. Sampai akhirnya Xiaomi 14 dirilis resmi di Indonesia karena Xiaomi 13 kan yang 13 biasanya tuh nggak masuk dan 13T Pro juga nggak masuk. Xiaomi 14 itu menjadi smartphone murni Leica-nya Xiaomi akhirnya di Indonesia. Nah, yang kali ini adalah Xiaomi 14T Pro. Jadi beda sama tahun lalu yang cuma ada 13T-nya doang, padahal sebelum itu selalu ada number T series yang Pro-nya. Tapi 13T waktu itu hadirnya solo. Akhirnya Xiaomi 14T series muncul dengan 14T yang biasa dan juga 14T Pro. Nah, satu hal yang perlu gue note adalah Xiaomi 14T yang biasa sebenarnya tuh kayak Poco X6 Pro tapi ditambahin bumbu-bumbu Leica karena dia pakai 8300 Ultra juga. Tapi untuk si 14T Pro ini menjadi lebih menarik karena dia pakai Dimensity 9300 Plus yang notabene sebenarnya dia adalah sejajarannya Snapdragon 8 Gen 3. Nah, kita langsung masuk aja ke smartphone-nya, ngelihat spesifikasinya dan segala macam-macamnya ya. Jadi yang utama ya pasti tentunya kamera Leica-nya ini gue suka banget sih sama array kamera Leica-nya. Hasilnya actually sangat-sangat bagus dan memberikan bumbu flare yang lebih menarik untuk smartphone sehargaan segini. Bisa bilang flagship kamera gitu kan. Desainnya pun juga cukup premium karena memang satu minusnya itu adalah belakangnya nggak pakai back glass, itu satu yang gue sayangkan. Tapi warnanya yang ini adalah titanium grey, itu sangat aman dari fingerprint, jadi itu hal yang gue sangat suka di sini, nggak ada bekas fingerprint sama sekali. Dan karena yang versi T Pro itu dia di curve, jadi gripnya tuh lebih enak juga di tangan daripada 14T yang flat. Memang banyak yang bilang sih layout kameranya kurang karena kayak smartphone 3 jutaan, 4 jutaan, but ya udahlah ya, layout desain kamera mau mendadak kayak apa sih, mau semewah apa gitu kan. Kayak gini looks okay lah, nggak cheap banget. Nah, di sampingnya ada power buttonnya. Ini bukan fingerprint scanner, tapi yang gue suka adalah di sini ada texture-nya sedikit, jadi grippiness-nya lebih dapat. Flat untuk edges-nya, masih ada infrared di atas, tapi nggak ada headphone jack. Cuman ya oke lah. Nah, ini USB Type-C 120 watt, itu pertama di kelasnya T series, dan ada wireless charging sebenarnya di belakang. Cuman ini nggak kita tunjukin lah di sini. Kita ke depannya, dan display wise itu mirip banget sama smartphone Xiaomi saat ini, sebenarnya 6,67 inci dengan punch hole di atas. Tapi yang bikin menarik adalah refresh rate-nya kini 144 Hz, tertinggi di kelas T Pro juga ya, karena biasanya cuma pakai 120 Hz, kali ini udah 144 Hz. Secara OS dia pakai Xiaomi HyperOS 1.0.3 untuk di 14T Pro kita saat ini, tapi harusnya sih udah ada 1.0.0 yang lain yang udah memberikan fitur-fitur tambahan. Salah satunya nanti ada yang gue mau bahas, cukup menarik banget, tapi udah ada di 103 ini. Storage wise dia 512GB storage-nya, 16GB RAM-nya. Di saat kita baru buka sebenarnya nggak kepakan 106GB, itu agak di bawah itu. Di sini gue udah nginstal beberapa game, beberapa apps nih, contohnya ada Genshin Impact, Zenless Zone Zero, dan Honkai
Starreal yang udah makan in total sekitar 60 gigaan. Termasuk ada TikTok dan segala macam juga ya. Oke, terus kita ke detail info dan specs. Di sini ada RAM 12 plus 6. Jadi RAM-nya sebenarnya 12 GB aja, cuma ada virtualnya. Jadi ya begitulah seperti biasa smartphone zaman sekarang for some reason. CPU-nya Dimensity 9300 plus, octa-core max 3,4 GHz. iOS version 1.03, Android version Android 14. Jadi ini cukup terkini ya, Android 14, belum ada Android 15 yang install sayangnya. Tapi ya, that's all untuk spesifikasinya. Cukup oke sih on overall ya. Karena ini apa yang kalian expect dari sebuah smartphone flagship. Lagi sih ini udah flagship banget gitu. Untuk AnTuTu score-nya 1,9 juta. Jadi ini di atasnya 8300 plus dan juga 8300 Ultra dan juga 8S Gen 8S Gen 3 di Poco F6, dan ini memberikan performa yang cukup menarik banget sih sebenarnya. CPU yang 440 ribuan, GPU 770 ribuan, memori sekian, dan UX-nya sekian. Kalau kita lihat di My Device-nya, Xiaomi Mi 14T Pro dengan model name-nya Rodco. Rodco MT6989 itu untuk si MediaTek-nya. Baseband version MediaTek MT6, Mali G720 Immortalis MC12. Resolutionnya Full HD Plus 1220x2712 dengan kamera utama 50 megapiksel. Total RAM 12 GB dan storage 528, dia di UFS 4.x dan juga kalau RAM-nya berarti LPDDR5X juga. CPU-nya dibagi sama 134, ARM Cortex X4-nya ada 4 total, terus ada A720. Itu 4 berarti total mereka jadi octa-core, octa-core bener, ARM V64 dan kawan-kawan.